Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arga Daniel Renardo Samosir dari kelas Komunikasi Intrapersonal 02 dengan NIM 182200023. Pada hari ini, saya akan menjelaskan apa itu tentang komunikasi intrapersonal. Pada materi kali ini akan jelaskan pengertian komunikasi intrapersonal dan apa itu manfaatnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan kultur dengan komunikasi intrapersonal. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang listening atau mendengarkan. Apa pentingnya listening dalam komunikasi intrapersonal. Selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi verbal dalam komunikasi intrapersonal. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal dalam komunikasi intrapersonal. Akan saya mulai pada apa itu pengertian komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi antara sekelompok orang yang saling bertukar informasi. Kelompok orang yang dimaksud adalah terdiri atas 2 orang atau lebih. Nah, dalam sekelompok tersebut akan ada peran orang yang akan memberikan informasi atau yang berbicara. Lalu selanjutnya akan ada orang yang akan memberikan respon terhadap informasi tersebut atau lawan bicara dari orang yang pertama. Mereka akan memberikan informasi sebagai umpan balik dari yang diberikan orang yang pertama. Dari definisi yang telah saya berikan, komunikasi intrapersonal dapat terjadi dalam secara langsung berbicara tatap muka dan berbicara melalui media tertentu. Media yang digunakan ini dapat seperti surat email atau kita dapat menggunakan room chat seperti Messenger, Line, dan WhatsApp. Lalu kita dapat menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube ataupun Facebook. Dalam media tersebut akan ada orang yang memberikan informasi dan kita dapat melakukan komentar atau memberikan respon terhadap informasi tersebut, sehingga itu dapat dikategorikan sebagai komunikasi intrapersonal. Untuk apa itu pentingnya komunikasi intrapersonal dalam mendukung kita sukses, yaitu adalah dengan komunikasi intrapersonal kita akan berhubungan dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita perlu untuk bersosial. Nah, dengan ada komunikasi intrapersonal, kita dapat berhubungan dengan orang lain untuk mencapai koneksi yang kita inginkan. Kita dapat mencari relasi, mendapatkan informasi yang kita butuhkan, mendapatkan keuntungan yang kita dapatkan dengan berhubungan dengan orang lain. Untuk mendapatkan komunikasi yang baik dan menjaga relasi, maka kita perlu cara untuk berkomunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, maka orang tersebut akan tetap menjaga hubungan dengan kita, akan terus berkomunikasi dengan kita. Untuk mengetahui cara komunikasi yang baik, maka kita akan mulai dari apa itu komunikasi dan hubungannya dengan kultur. Kenapa kultur itu penting dalam komunikasi intrapersonal? Karena setiap orang terbentuk akan kultur-kultur yang berbeda. Jadi dalam komunikasi dengan seseorang, kita akan dipengaruhi oleh kultur yang dimilikinya. Dia akan berbicara dengan kultur yang dimiliki dan sifat bawaan dari bentukan dia hidup. Karena kultur itu terbentuk dari umur, suku, agama, kewarganegaraan, status ekonomi, status pendidikan, dan status pernikahan. Nah, dengan adanya gabungan dari sifat-sifat ini, maka setiap orang itu memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi dan cara berpikir. Maka akan terbentuk berbagai macam komunikasi. Contoh simpel dalam dunia ini, kita orang Indonesia beramat tamah dengan memberikan senyuman kepada orang lain. Kita dapat memberikan senyuman kepada pegawai supermarket, kita dapat memberikan senyuman kepada orang yang lewat di jalanan, kepada juru sapu. Nah, hal tersebut jarang dilakukan oleh orang-orang negara barat atau negara Eropa, sehingga mereka jika kita melakukan hal seperti itu kepada mereka, mereka menganggap hal itu aneh. Mereka menganggap itu sebagai gangguan dalam urusan kehidupan mereka.
Untuk itu kita perlu membiasakan atau mempelajari suatu kultur sehingga kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk berada pada suatu situasi untuk berkomunikasi. Suatu kultur tidak ada pakemnya sehingga itu dapat dipelajari. Tidak ada suatu sifat yang menandakan kultur A memiliki ciri-ciri seperti A, B, C, D, atau misalnya kultur Batak sifatnya seperti A, B, C, D gitu. Semuanya itu bergantung dengan orangnya sendiri dan tempat yang terjadi kultur tersebut. Sehingga kita harus menyesuaikan dan mempelajari kultur dari tempat kita berada. Seperti ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, yang menandakan kita harus beradaptasi dengan kultur yang ada. Untuk ilmu komunikasi, seperti kita berpakaian juga mempengaruhi kultur. Setiap orang dalam berpakaian berbeda-beda. Misalnya orang Indonesia memiliki pakaian tradisional batik, maksudnya pakaian nasional, dan itu tidak ada di negara lain. Sehingga jika kita datang ke suatu acara dan menggunakan batik, kita menganggap itu pakaian formal, tetapi orang lain tidak. Maka jika kita datang ke acara internasional, bisa saja orang menganggap hal itu tidak sopan karena mereka tidak mengerti apa itu baju batik. Dan itu akan mempengaruhi komunikasi kita dengan mereka karena mereka sudah memiliki persepsi negatif duluan terhadap kita. Untuk itu kita akan lanjut kepada materi tentang mendengarkan, komunikasi verbal dan komunikasi non verbal dalam komunikasi intrapersonal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa mendengarkan itu sangat penting dalam komunikasi intrapersonal. Mendengarkan adalah tahap pertama dalam komunikasi intrapersonal karena akan ada orang yang memberikan informasi dan kita yang harus mendengarnya. Bahkan dalam sebuah riset dikatakan bahwa kita akan lebih baik mendengar daripada berbicara. Dan secara logika juga kita lebih berguna untuk mendengar daripada untuk berbicara karena kita akan menerima lebih baik informasi. Jika kita hanya terus berbicara, maka tidak ada informasi yang kita terima. Dalam mendengarkan, kita memiliki beberapa ilmu yang harus kita kuasai agar pendengaran kita lebih baik. Yang pertama, tentunya kita harus menjaga indera yang menangkap sinyal untuk informasi, seperti mata kita dan telinga. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pendengaran. Dalam pendengaran atau listening, pertama kita akan menerima informasi. Dan tentunya kita akan menggeneralisir dengan telinga. Setelah kita menerima informasi, kita akan berusaha untuk memberikan fokus dan atensi kepada orang yang kita lawan bicara kita. Kita akan berkonsentrasi terhadap kata-kata yang dikeluarkan olehnya, dan kita akan menghubungkan dengan informasi dan ilmu pengetahuan yang kita punya. Dengan begitu kita dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari pembicaraan yang dia lakukan. Setelah semua informasi terhubung, maka kita dapat mengerti dan kita dapat memberikan suatu respon. Nah, selanjutnya otak kita akan membangun suatu respon terhadap informasi yang telah dia keluarkan. Kita akan membangun apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara gerak tubuh kita, bagaimana postur, bagaimana kata-kata yang akan disusun. Pertama, kita akan dapat mengeluarkan sebuah mimik atau ekspresi wajah. Kita bisa terkejut dengan menganga gitu, atau kita bisa memberikan afirmasi dengan menyuruh orang tersebut melanjutkan cerita, ya, atau kita bisa memberikan menyuruh untuk meneruskan. Lalu setelah kita memproses semuanya, setelah semua informasi telah selesai, kita dapat memberikan feedback. Feedback di sini kita akan memberikan informasi sebagai umpan balik kepada lawan bicara kita. Kita dapat memberikan persetujuan dengan mengulang atau memparafrase kata-kata yang sudah dia keluarkan, atau kita juga bisa berargumen jika kita tidak setuju. Lalu kita juga bisa dapat melakukan pertanyaan jika kita tidak mengerti atau jika kita bingung. Lalu jika kita sudah mengerti dan kita mempunyai informasi atau pengetahuan yang lebih lanjut, kita dapat mengembangkannya ke berbagai topik yang lebih menarik.
Dan selanjutnya kita akan membicarakan tentang komunikasi verbal. Setelah itu kita harus mengerti apa itu komunikasi verbal dalam komunikasi intrapersonal. Komunikasi verbal adalah berkomunikasi dengan mulut atau berbicara. Orang dapat menilai kita dengan cara kita berbicara atau dengan cara kita merespon lawan bicara kita. Maka oleh karena itu, berbicara sangat penting. Dan kita perlu untuk membangun skill berbicara. Orang yang hebat dalam berbicara memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dapat berbicara dengan jelas, dapat berbicara secara efektif dan efisien, berbicara secara percaya diri, memiliki respon yang tepat dan cepat. Lalu, berbicara jelas itu penting karena dengan berbicara jelas, kita dapat berkomunikasi secara efektif. Kita tidak perlu mengulangi dan orang tidak bingung dengan apa yang kita ucapkan. Berbicara dengan efisien, kita perlu membuat konteks bicara kita sesuai dengan level lawan bicara kita. Sehingga mereka dapat mengerti dan tidak menjadi kebingungan. Lalu berbicara percaya diri, itu membuat orang lain percaya terhadap perkataan kita. Memiliki respon cepat dan tepat itu membantu orang lain membuat kepercayaan diri juga, membantu orang lain percaya kepada kita karena dia melihat kita mengerti dan yakin akan apa yang kita bicarakan. Lalu orang akan memiliki sebuah karisma. Karisma adalah sebuah ketertarikan jika kita sedang berbicara, ketertarikan dari orang lain. Karisma itu biasanya bisa dari lahir, namun karisma juga dapat kita pelajari. Kita dapat berbicara seperti orang berkarisma agar orang lain percaya kepada kita. Elemen pada berbicara ada seperti intonasi agar orang mengerti apa maksud dari pembicaraan kita. Lalu cepat dan lambatnya kita berbicara agar orang dapat memproses apa yang kita bicarakan. Lalu penting juga untuk menjaga intonasi. Maksud saya pentingnya menjaga volume dalam berbicara. Soalnya volume itu dapat menentukan pembicaraan yang tepat dengan volume yang tepat dan ditentukan di mana dengan siapa kita berbicara. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa. Dalam berbicara kita akan memiliki berbagai bahasa sesuai dengan kultur yang ada. Setiap bahasa memiliki ciri-ciri masing-masing dan kita harus menyesuaikannya itu. Jadi kita akan membahas komunikasi nonverbal dan mengapa itu penting. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa berbicara dan hanya memanfaatkan gerak tubuh itu sebagai respon kita terhadap suatu informasi. Gerak tubuh yang dimaksud adalah mimik wajah, postur, gerak tubuh, kontak mata, vokal, simbol, dan penampilan dan perilaku serta perilaku. Lawan bicara kita akan menerima informasi nonverbal dan akan melakukan persepsinya sendiri. Dalam melakukan komunikasi nonverbal, kita dapat menggerakkan tubuh seperti ini, melipat tangan jika marah dan atau ingin serius, atau juga kita bisa menggelengkan kepala jika kita tidak setuju atau kita sedang takjub akan suatu hal. Dapat juga kita melakukan berkacak pinggang seperti ini. Ini bisa juga menandakan marah. Lalu gerak mata atau tatapan, misalnya kita mengeritkan dahi atau memfokuskan mata, bisa saja kita melihat sesuatu yang serius, atau kita bisa kebingungan dengan kayak gini, atau kita bisa tersenyum sehingga mata kita menjadi agak sipit. Lalu ada juga respon-respon yang kita dapat lakukan dengan gerakan lainnya, seperti kita akan menggerakkan tangan jika kita tidak nyaman, dan berbagai respon yang secara alami dari tubuh kita. Namun itu dapat kita pelajari dan kita kontrol agar kita gunakan dengan sebaiknya. Demikian materi mengenai komunikasi intrapersonal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.